Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Ardesti dengan NIM C1C021126. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Langsung saja ke materi sejarah dan perkembangan akuntansi. Menurut Letton menyatakan bahwa perkembangan akuntansi itu dimulai dengan dari periode Mesir, Babilonia, Sumeria, Yunani, Arab, dan Roma. Dan berikut adalah penjabaran singkat mengenai perkembangan akuntansi per periode. Yang pertama itu dari periode Mesir, yang dimana di sini terdapat bukti sejarah yang menunjukkan bahwa gudang Mesir kuno itu digunakan sebagai tempat penyimpanan barang berharga seperti emas, gandum, permata, tekstil, bahkan ternak yang menunjukkan bahwa transaksi telah tercatat. Lalu di periode Babilonia itu dalam sistem pembukuannya pencatatan umum sebagian besar muncul dalam bentuk kwitansi tabel. Kwitansi tabel ini berisi keterangan seperti berapa jumlah uang dan barang yang diterima, nama pemberi, nama penerima, dan tanggal terjadinya transaksi. Lalu di periode Cina, pemerintah Cina itu menggunakan akuntansi untuk mengevaluasi uh, efisiensi program dan pelaksanaan program tersebut. Pada masa dinasti Chao itu pada tahun 1122 sampai 256 sebelum Masehi diketahui sebagai pencapaian akuntansi yang baik. Lalu ada di periode Yunani yang dimana pandangan terhadap akuntansi dalam sektor swasta ditawarkan dengan penemuan Mesir atas Zenon Papri yang menggunakan dokumen dari abad ketiga sebelum Masehi. Lalu di periode Romawi, periode ini hanya ada sedikit bukti sejarah dan akuntansi. Catatan yang telah diselamatkan bersamaan dengan kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dengan literatur. Lalu yang kedua, itu perkembangan akuntansi syariah. Itu dibagi dalam beberapa uh, zaman. Pertama itu sejarah perkembangan akuntansi di zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Rasulullah, di saat memimpin Madinah, beliau mulai membersihkan praktek keuangan atau kegiatan ekonomi dari unsur-unsur yang diharamkan dalam syariat dan segala usaha untuk mengambil harta orang lain secara batil. Rasulullah lebih menekankan kepada pencatatan keuangan dan mendidik beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini. Mereka bisa disebut sebagai hafazatul amwal atau pengawas keuangan. Lalu pada periode Abu Bakar As-Siddiq, pada pemerintahan Abu Bakar dalam perekonomiannya menetapkan konsep balance budget policy pada Baitul Ma'al. Dalam lembaga Baitul Ma'al, Abu Bakar As-Siddiq juga mendistribusikan harta Baitul Ma'al dengan prinsip kesamarataan sehingga meningkatkan agregat demand dan agregat supply. Lalu pada zaman Umar bin Khattab, sudah dikenalkan dengan istilah diwan, yaitu tempat di mana pelaksana duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan yang berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Lalu pada periode Utsman bin Affan, beliau memperkenalkan tentang istilah khitabat al-Rasul Wasir, yang berarti itu memelihara pencatatan rahasia. Dalam hal pengawasan pelaksanaan agama dari nol lebih difokuskan kepada mutasib, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas lembaga al-Hizbah. Lalu pada periode Ali bin Abi Thalib itu ada apa ya? Ada sistem administrasi Baitul Ma'al difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan dengan baik. Surplus dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Jadi sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktekkan di dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal telah lebih dahulu digunakan pada zaman Khalifah Islam dengan istilah jaridah atau jaridah untuk buku catatan keuangan. Lalu materi berikutnya itu prosedur dan istilah dalam akuntansi syariah. Lashin dalam bukunya mencetak beberapa prosedur pencatatan umum yang diterapkan setelah abad kedua.
atau 8 Masehi, di antaranya pemerintah dan sektor swasta negara-negara Islam mengembangkan dan menerapkan prosedur pencatatan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi harus dicatat segera mungkin setelah terjadi. Kedua, transaksi diklasifikasikan menurut sifatnya. Tiga, tanda terima dicatat di sebelah kanan dan sumber penerimaan telah ditentukan dan dipublikasikan. Keempat, cetak pembayarannya dan tunjukkan jumlah yang cukup di sebelah kiri. Lima, penjelasan rinci tentang catatan alat transaksi. Yang keenam, tidak ada ruang tersisa di antara dua transaksi jika karena ada alasan tertentu masih ada ruang yang tersisa. Garis harus dibuat pada ruang tersebut. Garis ini disebut dengan Atarkin. Lalu yang ketujuh, dilarang mengoreksi catatan transaksi dengan menulis ulang atau menghapus. Kedelapan, jika akun ditutup, ditempatkan tanda tangan tertentu di buku untuk mencerminkan pengungkapan akun. Kesembilan, setiap transaksi yang identik yang dicatat dalam buku induk dan kemudian diposting ke buku khusus yang disediakan untuk jenis transaksi tersebut. Lalu yang 10, setiap transaksi serupa diposting oleh seorang yang tidak ada hubungannya dengan pencatatan dan pembukuan transaksi harian lainnya. Yang ke-11, neraca yang disebut dengan al-hasal harus ditarik. Ke-12, prosedur 12, harus menyiapkan laporan bulanan atau tahunan. Ke-13, pada setiap akhir tahun fiskal, Al-Khatib harus menyiapkan laporan yang merinci semua komoditas dan dana di bawah otoritas dan pengelolaannya. 14, laporan berkala yang dibuat oleh Al-Khatib akan direview atau diaudit dan dibagikan dengan laporan tahun sebelumnya dan laporan tersebut disimpan di Dewan. Adapun istilah-istilah yang terkait dengan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Jaridah itu adalah buku yang mencatat transaksi dalam bahasa Arab untuk surat kabar atau terbitan berkala. Yang kedua, daftar al-yaumiyah atau diary. Lalu yang ketiga, al-rusnamaj atau diary mencatat setiap hari. Al-khatmah adalah laporan pendapatan dan pengeluaran bulanan. Al-khatmah al-jami'ah adalah laporan tahunan. Al-tarij itu catatan tambahan yang akan ditampilkan kategori keseluruhan. Al-arida, 3 kolom jurnal, jumlah totalnya ada di kolom ketiga. Al-bara'ah, yaitu bukti pembayaran wajib pajak. Dan al-muwafaqah Al-Muwafaqawa Jamaah adalah akuntansi komprehensif yang disediakan oleh Kamil. Lalu hubungan antara akuntansi modern dengan akuntansi syariah, perkembangan ilmu pengetahuan termasuk masuknya sistem pencatatan ke dalam periode Daulul Abbasiyah dan pada periode yang sama ya, Eropa dalam periode abad ke-8. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara Luca Pacioli dengan akuntansi syariah. Pada tahun 1429, pemerintah Italia melarang penggunaan angka Arab dan pada 1484 Masehi, Pacioli pergi menemui temannya, Confurio, di Florence, seorang pengusaha yang suka berpergian ke Afrika Utara. Sehingga dapat diduga Pacioli mendapat ide double entry dari temannya, Alfred Liebert. Sebenarnya Alfred Liebert ini mendukung gagasan pengaruh pedagang Arab di Italia. Pernyataan Luca Pacioli mendukung poin ini bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali pada pemberian pinjaman dan pinjaman atau tulis pemberi pinjaman dan kemudian debit. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa Pacioli menerjemahkan dari bahasa Arab yang ditulis di sebelah kanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.